Oke, kita akan mulai. Kemarin kita sudah sampai yang present perfect ya. Langsung ke present perfect sekarang. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita sudah membahas bagian dari tenses, yaitu simple present tense. Kemudian sekarang ke present perfect. Kemarin juga sempat kita singgung tentang simple past tense. Apa bedanya simple past tense dan present perfect? Sama-sama peristiwanya sudah dikerjakan. Halo, do you still remember? Untuk present perfect nggak ada waktu tertentu. Untuk untuk present perfect? Nggak ada waktu spesifik ya, bukan Pak? Okay, and there is no specific time. While for simple past tense, there is specific time to indicate previous event. Seperti yang bisa dilihat, di situ ada 4 pola kejadian yang bisa digambarkan dengan present perfect. Yang pertama baru saja selesai, seperti yang di pojok kiri atas. Yang kemudian yang kedua adalah sudah selesai dan still existing and still ongoing process, still processing. Jadi ini belum betul-betul selesai, tapi sebagian sudah selesai. Contohnya, saya sudah mengerjakan bab 1. Sementara bukunya ada 3 bab misalnya. Saya sudah mengerjakan latihan bab 1. It means that you have completed in doing exercise in chapter 1, but for doing exercise in chapter 2 and chapter 3 are still existing and still continuing. Jadi masih berlanjut. Pola yang ketiga itu peristiwa yang baru saja selesai. Kalau yang pertama tadi maaf sudah selesai, tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Gitu. Kemudian kalau yang keempat ini juga hampir sama dengan yang pola pertama, there is no specific time. Oke, kita akan lihat contoh dari masing-masing polanya. Intinya adalah sudah selesai semua ya, kalau yang present perfect ini, tapi tidak ada waktu spesifiknya. Next slide. Next slide. Next slide. Seperti halnya simple present tense, untuk yang present perfect dia punya pola kalimat yang verbal dan pola kalimat yang nominal. Untuk yang verbal dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Untuk yang nominal dia menggunakan been. Nah, ini contoh yang menggunakan been. I have been in the class. Saya sudah di kelas. Nah, ini unspecified time before 9. Jadi ini tidak ada ketentuan waktunya kapan sudah di kelasnya. Kemudian repeated action can be represented by using present perfect as well. I have been to Malang twice. Saya sudah ke Malang 2 kali. Repeated action. Kemudian an action has recently been complete. Currently completed, just finished. I have just been late in getting the class. Saya baru saja terlambat masuk kelas. Baru saja. Pakai just itu berarti belum lama ya. Kemudian peristiwa yang belum selesai di waktu lampau dan masih berlanjut sampai sekarang.
Those people have been at the hotel since Friday. Mereka sudah di hotel itu sejak hari Jumat. It means that up to now, at present, they are still in the hotel. Mereka masih ada di hotel. Itu ada keterangan waktu since. Since, ever, never, kemudian for, itu termasuk keterangan waktunya present perfect. Ini yang nominal, sekarang yang verbal. In previous slide, please. Ini yang verbal, jadi rumusnya itu menggunakan have been without verb. Kalau have been dengan verb, dia harus verb 3 untuk kalimat pasifnya. Yang verbal coba. Nah, ini yang verbal. The examples in every single pattern of event have been provided, as you can see in this slide. They have already seen that movie. Mereka sudah pernah melihat filmnya, film ini atau film itu. Sudah pernah. Sudah melihat, sudah menonton film tersebut. Nah, already juga termasuk keterangan waktu yang dimiliki oleh present perfect. I have had eaten the lunch. I have had eaten the lunch. Itu salah atau betul? I have had eaten the lunch. Halo? Correct or incorrect? The sentence number 2. Saya sudah makan siang. Have had betul bukan? Betul ya, Pak. Salah itu, eaten-nya harus dihapus. I have had the lunch. Have lunch, have dinner, have breakfast. Itu kan satu paket gitu. Bukan tidak perlu ada eaten. Makan siang itu kan sama dengan lunch. Bukan terus eaten terus dimakan itu terus makan eat. Jadi eaten-nya itu dihapus saja. Kemudian eaten juga yang di repeated yang completed action yang I have just had eaten the lunch itu juga dihapus saja eaten-nya. Langsung I have just had the lunch gitu. Tolong ikhlas dihapus ya. Nah, itu ada beberapa pola juga di situ. Seperti tadi repeated actions juga ada di verbal. Kemudian just complete action juga ada di verbal. Seperti yang bisa kalian baca sendiri di situ. Oke, sekarang coba buat contoh kalimat yang masing-masing nominal dan verbal dengan spesifikasi kejadian bebas. Mau yang repeated action boleh, mau yang specific time boleh, unspecific time boleh, mau yang still continuing boleh. Kan masing-masing kan ada 4 pola kejadian. Nah, mau pilih mana aja boleh, yang penting verbal 1, nominal 1. Sekarang silahkan buat di kolom chat ya. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan tidak?
Coba ikhlas sendiri buat contoh kalimat. Langsung buat di new slide juga nggak apa-apa. New slide, terus kamu coba buat yang verbal 1, yang nominal 1. Yang lain bisa menuliskan di kolom chat. They have seen the movie. Ya, sama contohnya dengan yang punya saya. Cari yang lain. I have been thinking about it. Kalau ini present continuous, present perfect continuous. Setelah been itu tidak ada kata kerja yang nominal. Langsung ke objek atau keterangan. Yang verbal benar, tapi cari yang lain. Karena itu contoh dari PowerPoint. Gimana ikhlas? Have you? I have. Kelihatan nggak Pak di layar? Yes, visible. I have already found the mystic. Okay. They have finished their homework. They have bought new house. Benar. I have been teacher for 10 years. Okay, bagus. They have travel. Travel? Are you sure? Have you checked your spelling in writing travel? Sepertinya ada typo itu travelnya. Travel, L-nya double seperti harusnya L-nya double. They have traveled to many countries. I have been home for a while. Saya baru saja sampai rumah. I have played this game before. He has eaten lunch. Salah. He has had the lunch, not eaten the lunch. Have lunch itu kan sama aja makan siang. Jadi tidak perlu ada eat. Anna have played the guitar. Salah. Cindy ini salah. Salahnya di mana? Have-nya harusnya diganti dengan has karena Anna itu kan orang ketiga tunggal. Ananya juga harus menggunakan huruf kapital. I have bought her a cake. Oke, betul. I have had breakfast. Bukan I have eaten breakfast, tapi I have had breakfast. They have been friends since childhood. I have completed my project ahead of schedule. Oke.
They have not sent our orders. Nadine has been here. Atau she has been a sister. Alright. Mayona, I have passed the exam. Okay. I have already found the mistake. She has been a doctor since 2017. They have been friends since childhood. Okay. I have 3 siblings, 2 sisters and a brother. Nah, ini kalimat simple present tense kalau ini. Itu simple present tense. Happy masih salah itu, bukan present perfect ya. She has eaten 3 times a day. Oke, tuh. I have been to Jogja since I was in junior high school. I have already gone through this field situation. Okay. She has written a letter. She has been a pilot for 5 years. Oke. Terima kasih yang sudah mencoba. They have finished their homework. Thank you very much for trying. Next. Kita lanjutkan. Next slide. Banyak ya ini tenses, tidak bisa satu pertemuan langsung selesai. Karena tenses itu sangat penting. Next slide. Apa nih? Sebentar. Nah, ini time indicator of present perfect. You can use such as before, ever, never, so far, just since, already, recently, yet, and for. For di situ artinya selama ya, artinya. Since artinya sejak. Next. Nah, ini yang verbal tadi. Yang declarative sentence. Next slide. Nah, ini juga sama tadi. Next slide. I think there is no significant problem in making example of present perfect. Next slide. This is nominal 1 and you have made example of nominal. Next slide. Yeah. Deeply we are going to explore time indicator of present perfect here, such as just means short time ago, baru saja, already, sooner than expected. Artinya juga sama aja, sudah ini artinya sudah. Yet itu biasanya bersambung dengan not yet untuk menyatakan sesuatu yang belum terjadi. For ini artinya seberapa lama, ini artinya selama ya. Kemudian since itu sejak, artinya awal mula peristiwa dimulai. Contohnya seperti yang bisa kalian baca di sini, we have just come back from our holiday. Kita baru saja pulang dari liburan. I have just had an idea. Saya baru saja punya ide. A short time ago, baru saja muncul tiba-tiba. Selesainya juga belum lama. It's 6:30 o'clock and you haven't finished breakfast yet. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa yet itu biasanya bersambung dengan not. Boleh nggak untuk menyatakan belum tanpa ada yet? Boleh tidak? Is it okay?
If we state or translate belum without yet. Boleh Nggak tidak? bisa ya, Pak? Menurut saya Kenapa? nggak bisa, Sir. Boleh. Karena yang saya tahu pakai have not, kalau misalnya menyatakan belum itu boleh pakai yet atau boleh pakai yet, boleh enggak kalau misalnya di belakang. Iya, jadi boleh pakai yet, boleh tidak. Oke, sekarang yang contoh selanjutnya, those people have been at the hotel since Friday. Those people have been at hotel since Friday itu berarti sekarang masih ya. Kalau since itu sekarang masih ada, masih berlangsung. We have lived in Oxford since 1992. Kita tinggal di Oxford sejak 1992. Berarti sampai sekarang masih juga. Oke, next slide. Oke, latihan sekarang ini. I'm tired. Di situ ada subjek I, kemudian predikat walk, miles itu keterangan distance. Diubah menjadi present perfect menjadi I have walked miles. Saya sudah berjalan berkilometer. Atau saya sudah berjalan jauh kalau pakai teknik modulasi. Nah, sekarang kalian buat kalimat nomor 1 sampai 5 seperti yang sudah ada contohnya itu. Di dalam kurung tinggal mengubah pola ke present perfect. Pak, ini dikerjain di buku tulis atau gimana, Pak? No, only state your answer in column, in message column. Oke, Pak. Is it enough for 5 minutes to finish this following exercises? Is it enough? 5 menit? Kan sudah tahu kan rumusnya? Cukup nggak 5 menit? Coba dulu. Oke. Nggak harus selesai semuanya. Kalau yang sudah bisa dijawab satu nomor, bisa dituliskan di kolom chat. Nanti kita koreksi.
Oke, Mayona. She has repaired. I have opened the window. They have arrived. He has moved it. We have watched all this. Oke, sudah betul semua ya. Ini Sarah juga sudah betul semua. Atamullah juga sudah betul semua. Emma's computer is working now. She has repaired. Oke, she has repaired. Aura juga sudah betul semua. Nadine juga sudah betul semua. Oke, terima kasih yang sudah mencoba. Yang masih belum selesai bisa ditulis, tetap ditulis, dan kalau salah bisa langsung dibetulkan di situ. Kita lanjutkan. Nah, Haikal ini kalau disingkat pakai S ini multitafsir. Multitafsirnya bagaimana? Nah, bisa jadi she is repaired atau she has repaired. Tapi kalau konteks ini pasti she has repaired ya. Jadi hati-hati apostrof S itu bisa bermakna she is atau she has. Oke, kita lanjutkan. Gone atau been. Nah, itu berkaitan dengan indikator waktu atau keterangan waktu juga. Previous slide. Ada ever, ada never. Ever itu pernah, never itu tidak pernah. Aminah has gone to Australia. Means she is still there. Aminah sudah pergi ke Australia, jadi sudah berangkat ke Australia. Has gone to Australia. Aminah has been to Australia. Kalau Aminah has been, berarti been di situ artinya sudah pernah mengunjungi Australia. Gitu ya, jadi kunjungannya sudah selesai kalau pakai been. Kemudian kalau gone to Australia, dia sudah berangkat ke Australia, it means that Aminah is still in Australia. Kalau been itu untuk nominal, gone itu untuk yang verbal. Bisa juga menggunakan ever, never untuk present perfect. We use ever in question. Contohnya, I have ever taught English in TIJK. Saya sudah pernah mengajar bahasa Inggris di TIJK. Jadi menggunakan ever. Lawannya ever itu adalah never, yang berarti not ever. Contohnya di situ, you have never given me good report before. This is the most expensive hotel we have ever stayed. I have never, hilang. I have never taught English in engineering department. Saya tidak pernah mengajar bahasa Inggris di teknik mesin. Never. Jadi baik ever maupun never itu diletakkan di antara auxiliary have dan juga kata kerja bentuk ketiga. Sama already juga tadi juga bisa diletakkan di tengah-tengah antara have atau has dan juga kata kerjanya. Ada pertanyaan terkait dengan never, ever? Ini hanya variasi terkait dengan penggunaan keterangan waktu di present perfect. Basically, the pattern of present perfect is only subject and then have has and then followed by participle verb. It's for verbal, while for nominal consists of subject, have, has, and then been. Okay, if there is no question, we can continue to next slide. Nggak kelihatan slide-nya di kelas?
Ikhlas. Halo. Nggak kelihatan. Oke, next slide sekarang. Present Udah perfect. terlihat lagi, Pak. Oke, ya, it's visible. It has been visible. Present perfect atau simple past tense. Hilang lagi. Yang lain ada yang bisa tolong nggak? Wifi-nya lagi. Saya bisa. Atau mau yang ini, share screen. Iya, Pak. Sudah kelihatan belum, Pak? Ya, it has been visible. Present perfect atau simple past tadi bagiannya itu. Nah, kalau simple past tadi yang di awal saya jelaskan bahwa dia having specific time. Definite. Waktunya ada. The plane has land. Pesawatnya sudah mendarat. It is different with the plane land 10 minutes ago. Pesawatnya mendarat 10 menit yang lalu. Jelas ya ini? I think there is no problem in understanding this. Next slide. Present perfect is used to state event which has gone on up to the present. We have studied in UNS for a years, and we still study in UNS. For a year, selama setahun. Kita sudah belajar di UNS selama setahun. You have studied in PNJ for a years. It means that you are still studying in PNJ up to now. Sampai sekarang masih belajar di PNJ. Jadi bisa juga dipakai untuk menyatakan peristiwa yang sudah atau sedang berlangsung sebetulnya, tapi belum selesai. Sudah berlangsung tapi belum selesai. Kan kalian belum lulus. Tapi kalau sudah lulus, berarti I studied atau we studied in PNJ since misalnya since 2023 up to 2027 misalnya 4 tahun ya. Past simple is used to state the past in period which is finished. Jadi sudah selesai, betul-betul tidak ada kelanjutannya, nggak ada hubungannya dengan masa sekarang. Kalau present perfect masih ada kelanjutannya sampai sekarang, ada relevansinya dengan masa sekarang. We studied in UNS for 2 years. Kita kuliah di UNS selama 2 tahun. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut dulu saya. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini juga sama. Ada waktu spesifiknya ya di sini semuanya. Hamzah passed his exam last year. Last year jadi keterangan waktunya. We went to the theater on Friday. Titanic sank in April 1912. I knew what the problem was. Nah, itu banyak sekali contoh-contohnya yang bisa kita baca dan kita pahami. The examples on this slide can be divided into several forms such as declarative, positive sentence,
verbal sentence, nominal sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Nah, kalau yang menggunakan verbal, kalau dia bentuknya kalimat tanya, nanti auxiliary verb-nya menggunakan did. Did you ring home? Apa artinya did you ring home? Ring apa artinya ring? Di sini konteksnya sambil latihan menerjemahkan. Telepon bukan, Pak? Iya, terjemahnya bagaimana? Did you ring home? Kamu telepon rumah enggak? Ya, apakah kau telepon rumah? Telepon rumah enggak? Gitu. Yes, I did. Kalau no jawabannya? No, I didn't. No, I didn't. Oke. Itu kalimat verbal yang interrogatif. Ada kalimat verbal yang negatif. Contohnya, the car didn't stop. Mobilnya tidak berhenti. Karena stop ini intransitif, tidak butuh objek, maka tidak perlu ada objek di belakang kata kerja stop. Itu didn't pakainya. Dan kata kerjanya diikuti kata kerja bentuk pertama ya, kalau negatif sama interrogatif itu. Kecuali kalau dia kata declarative sentence, maka kata kerjanya bentuk kedua. Itu contohnya Hamzah pass, his exam, pass-nya itu kata kerja bentuk kedua. We went to theater on Friday, itu kata kerja bentuk kedua. Coba dua kalimat awal yang contoh itu, Hamzah dan we went to theater on Friday, dibuat kalimat negatif dan tanya, coba. Bisa nggak? Ini masih yang verbal ya. Yuk cepet-cepetan dijawab di kolom chat. Siapa yang paling cepat mengubah positif ke negatif dan tanya? Did Hamzah not pass his exam last year? Did Hamzah pass his exam last year without not? Kan di sini kalimat deklaratifnya nggak ada not. Saya tadi meminta untuk mengubah ke kalimat interrogatif dan negatif kan. Kalau negatifnya berarti menjadi Hamzah didn't pass without AD his exam last year. Atau Allah masih salah ya. Hamzah didn't pass his exam last year. Terus yang contoh kedua, we went to the theater on Friday, gimana cara mengubah ke kalimat negatif dan interrogatif? We didn't go to the theater on Friday. Oke, Friday-nya pakai huruf kapital. Nama hari, nama bulan, nama diri itu pakai huruf kapital. Nama orang. Did you go to the theater on Friday? Oke. Oke, terima kasih yang sudah mencoba. Thank you very much. Now we come to the nominal one. For example, contohnya ada di I was a teacher tadi. No. Previous slide. I was a writer in Kompas when I was in the undergraduate program. Saya penulis di Kompas ketika saya kuliah S1. Dulu berarti ya. Dulu. I was a writer.
My mother was a teacher in 2006. Berarti sekarang sudah tidak lagi, no longer being a teacher. Sudah tidak, bukan guru lagi sekarang. Oke, jadi kalau subjeknya tunggal, to be-nya pakai was, kalau subjeknya jamak menggunakan were. More explanation is available in the next slide. Next slide. And this is verbal and nominal. You can read. Vladimir Putin gave a speech. Vladimir Putin memberikan pidato. Positif, negatifnya didn't give. Yang tadi verb 2 berubah jadi verb 1. Kemudian untuk yang kalimat tanya, did Vladimir Putin give a speech? I think it's enough. I think it's easy to understand. Putin was president of Russia. Putin was not the president. Was Putin president of Russia? For nominal one. Oke, lanjut. Next slide. Simple past tense, nominal sudah, verbal sudah. Next slide. Next slide. Nah, ini latihan membuat kalimat simple past tense. Buat verbal 2 kalimat, nominal 2 kalimat. Nah, itu sudah saya kasih contoh di situ. Tulis di kolom chat ya. Ada pertanyaan silahkan, jangan malu-malu bertanya. Jadi 2 kalimat ini masing-masing diubah ke bentuk positif, negatif, dan tanya. Jadi nanti jadi bisa 6 kalimat ini. Oke, Afifah sudah mencoba menjawab. I was student at Politeknik Negeri Jakarta. I ate rice last night. Positif, negatif, dan tanya ya. Ini masih positif semua, Afifah. Oke, Pak. I bake a cake, oke. I didn't bake a cake. Alhamdulillah.
Nominal, was there cake here? Apakah ada kue di sini? There was not a cake here. There was a cake. Untuk yang deklaratifnya belum ini atau untuk yang verbal, yang interrogatifnya belum juga. Pauline, she repaired the computer. She didn't repair the computer. Did she repair the computer? Oke. Aura. Ini untuk yang Pauline nih Kak, nominal sentence-nya belum. She visited her grandparents last weekend. She didn't visit her grandparents last weekend. Oke. Artika. She visited the museum. She didn't visit the museum. Sarah. Okay. They visited the museum yesterday. They didn't visit the museum yesterday. My boyfriend came to my birthday party early. Okay. Didn't came. Did my boyfriend. Okay. Biasakan awali kalimat itu dengan huruf kapital ya. Nominal. D. Aura, there was a meeting yesterday. Oke, bagus. Syahwa. I bought new book yesterday. I didn't buy a new book. Bagus. Nominal, the weather was nice yesterday. Haikal, I watched the movie. I didn't watch. Did you watch? Oke, bagus. He was a teacher before he retired. He was not a teacher before he retired. Oke. Bagus, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ada Indri, Cindy, Klasya, Afifah, Atamlo, Haikal, Pauline, Syahwa, Aura, Tiara, Sarah, Kartika, Sapana, Reva, banyak ya. Happy, Kerry, Nabila, oke, terima kasih. Sedang azan, kita skip sebentar mendengarkan azan. Sampai azan selesai kita lanjutkan.
Oke, kita lanjutkan. Next slide. Sebentar. Itu yang terakhir ini Ruben. I had date at cafe last night. Oke. Next slide. Next slide, please. Nah, ini minggu depan ya. Kita bahas minggu depan, pokoknya per hari 2 tenses saja cukup. Nanti minggu depan kita bahas yang past progresif dan past simple. Oke, terima kasih. Allah, sekarang saya mau coba mengoreksi beberapa identifikasi kalimat pasif yang kemarin dari berita yang kalian buat. Ada yang mau diperiksa pekerjaannya? Saya batasi 3 mahasiswa. Nanti saya kasih tahu sekalian nilainya berapa. Terus setelah itu kita bahas yang PR kemarin. Yang LOE. Siapa yang mau coba diperiksa pekerjaan untuk identifikasi kalimat pasif kemarin? Atullah dulu mungkin ya. Halo, Atullah. Oke, bentar Pak. Udah kelihatan Pak? Iya, sudah. Ini yang pertama Pak. Saya ketemu satu di sini. Terus ada satu lagi di artikel ini. Di artikel kedua saya ketemu 2 juga.
Kelihatan, Pak. Coba diawali dari yang berita pertama. Oke, mana yang kalimat pasifnya? Ini. Ini, Pak. The offer was made due to existence. Itu ya. Iya. Oke, terus next sentence ada nggak? Ada nih, Pak. Any excess supply of energy can be exported directly to neighboring countries. Next slide. Next. The pond was originally built as a stream found by President Suharto in 1984 under the name Pandu Tambak. Oke, next. Sudah betul? The farm pond owned by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Oke. Berita ketiga. Palestine was accepted as an observer state to the UN General Assembly in 2012. Oke, accepted. Jadi berapa kalimat totalnya? Ada 5, Pak. 5 kalimat, benar semua, nilainya 100. Makasih, Pak. Oke, sekarang kita lihat terjemahannya. Jadi caranya menilai nanti jumlah kalimat yang betul dibagi total kalimat yang tersedia dikali 100. Gitu. Ini judulnya dulu apa coba? Melanie Ricardo ungkap persahabatan geng Menteri Ceria. Ada yang keluar dari grup. Nah, kamu terjemahkan apa ini? Atau Melanie Ricardo reveals the friendship of the group geng Menteri Ceria. Some left the group. Kenapa kamu pakai simple present tense? Reveals. Karena nggak ada waktu spesifik nih, Pak. Nggak ada yang sini, nggak ada yang menjelasin kapan sama bagaimana. Jadi jawabannya itu adalah karena berita ini disajikan untuk hari ini. Iya, Kan Pak. kalau di media cetak kan berita yang semalam terjadi hari ini sudah terbit gitu kan. Ya biasanya seperti itu. Jadi headline itu umumnya menggunakan simple present tense. Jadi sudah betul menggunakan reveals, not reveal. Itu. Alasannya itu. Melanie Ricardo is known to have long been friends with some of her celebrity colleagues in group. The group called Geng Menteri Ceria consists of Luna Maya, Ayu Dewi, Edric Chandra, Iwet Ramadan, dan Melanie. Oke, cukup bagus terjemahannya. Thank you very much, Atamloh. Kita lanjutkan ke yang lain. Siapa yang mau diperiksa tugasnya? Ikhlas, silahkan Ikhlas. UNESCO recognizes Ramadan meal tradition of iftar.
The application for the socio-cultural tradition was jointly submitted by Iran, Turkey, Azerbaijan, and Uzbekistan. Oke, betul. Terus iftar also called is observed. Oke, sudah betul juga. The age-old community tradition was recognized by an intergovernment committee. Oke, berita selanjutnya ada nggak? Masih ada lagi sebetulnya itu. Banyak loh itu. Contohnya antiqued were valued. Tapi itu nggak kamu ini ya, nggak kamu stabilo. Kan termasuk passive voice juga itu. Ya kan? Yang mana tadi? Yang mana ya tadi ya? Kelewatan ya? Ikhlas? Halo Ikhlas? Coba turunkan. UN body said that iftar practice is typically transmitted. Nah, itu juga kalimat pasif. Belum kamu stabilo. Oke, lanjut. Oke, ada analisisnya juga ya, bagus. Antiqued that were loot, sold, or illegally transferred by a network of American dealers and traffickers. Antiquities were valued. Paragraf bawahnya, single sentence itu juga termasuk belum kamu stabilo. Ya kan? Itu pasti bukan. Pasif bukan. Ikhlas? Ikhlas. Can you still hear me? No, I can hear you. Your voice is inaudible. Nah, bisa kamu highlight itu di situ langsung aja. Antiqued were valued itu kalimat pasif juga. Kapoor accused of running a network trafficking in items stolen in Southeast Asia has been the target. Mana yang menjadi fokus kalimat pasifnya? Mana? Has been the target of US itu kalimat present perfect yang kalimat nominal. It is not passive. Accuse-nya, accuse itu juga past tense, active in past tense. Jadi there is no passive voice in this sentence that you have highlighted. Oke? Salah satu ya. Arrested in 2011 in Germany, Kapoor was sent back, dikirim balik ke India, where he was tried and sentenced. Sentence di sini artinya dihukum. In November 2022 to 13 years in prison, di penjara 13 tahun. Itu kalimat pasif, tapi belum kamu highlight. Jadi ini tidak dihitung ya. Kamu tetap highlight. Was sent back, was tried, was sentenced, itu termasuk pasif.
Oke, mana lagi? The antiquity was seized by New York court in 2023. Oke, bagus. Sakit ya. Has recovered. It is not passive, oke? Bukan passive. Have been seized in recent years from museum. Tidak kamu highlight. Oke, ini berita kedua ya. Salah satu berita kedua. Ada berapa kalimat di berita kedua yang kamu identifikasi sebagai kalimat pasif? 3. 3 kalimat, salah satu. Berarti, oke, kita hitung semuanya dulu nanti. Malaysia plans to introduce orangutan diplomacy. Mana yang menjadi fokusnya kalimat pasif? Is picture. Okay, after being translocated to the main forest from palm oil plantation. Okay. Next. Is always committed. Itu juga kalimat pasif. Ada to be dan verb 3 kan? Committed. Itu bisa di-highlight langsung. Nah. Oke. Palm oil is blamed by environmentalists. Oke. Edible oil is used in foods. Oke. Okay. How many sentences in your analysis on second? Oh, 8 ya, banyak ya. Coba kalimat pertama, sudah betul ya. Kalimat kedua sekarang. Orangutan named Boncel is picture. Oke, sudah betul. Nomor 2 tadi yang mana? Turunkan. Oke, is blame. Terus? Masih ada lagi? Turunkan. Berita ketiga hanya 2 kalimat. Betul semua berita ketiga ya. Jadi berita pertama tadi ada berapa kalimat? 3 kalimat ya? Tiga tambah 3 tambah 2. Ya kan? Ada 8 kalimat totalnya, salah satu berarti ada nilainya 7. 7 dibagi 8 kali 100 sama dengan, kita coba hitung dulu. 7 bagi 8. Nilainya 87,5. Ikhlas. Yang teliti ya, ternyata masih ada beberapa kalimat pasif yang belum teridentifikasi. Oke, kita lihat terjemahannya sekarang. Beberapa bagian aja yang diperlihatkan. 17 pecahkan rekor penjualan album tertinggi. Breaks highest album sales record. Oke, bagus. Pakai simple present tense.
Grup asal Korea Selatan, Seventeen, memecahkan rekor penjualan album tertinggi pada pekan pertama peluncuran dengan 17 is Right Here. South Korean group Seventeen broke the highest album sales record in the first week of release with 17 is Right Here. Oke, menarik ini. Di judulnya menggunakan simple present tense, di lead-nya menggunakan past tense. Kenapa broke? Kenapa memakai kata broke, tidak breaks? Ada alasan? Sudah lewat kejadiannya, oke. Sudah lewat penjualannya ya. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan. Satu lagi, siapa yang mau dicoba ini diperiksa pekerjaannya? Satu lagi, mungkin ada lagi yang mau memberanikan dirinya untuk diperiksa pekerjaannya yang passive voice. Gary, ada Gary? Hadir, Pak. Mau diperiksa pekerjaanmu? Tapi saya lagi nggak di rumah, Pak. Jadinya nggak bisa buka laptop. Oh, lagi di mana sekarang? Lagi di Blok M, abis dari Ciputat, Pak. Oh gitu. Tadi nggak ada online class hari ini? Nggak ada offline class? Kebetulan nggak, Pak. Oh, semua online ya? Oke. Siapa ya? Bebas saja sih yang mau diperiksa siapa? Atau Allah sudah, ikhlas sudah. Haikal mau diperiksa nggak pekerjaannya? Happy? Happy? Halo? Iya, Pak. Pekerjaanmu mau saya periksa nggak? Boleh, Pak. Cuma takut salah. Ya, nggak apa-apa. Salah kan namanya belajar, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Oke, Apa-apa, bentar ya, kan? Pak. Bentar ya, maaf ya salah, Pak. Ya, yang penting kalau nanti salah terus kamu jangan terus patah semangat belajar, harus tetap belajar. Oke, Pak. Silakan, Pak. Berita pertama dulu. Ada berapa kalimat pasif di berita pertama yang kamu analisis? Ada 5, Pak. 5. Kita lihat satu-satu. Nomor 1. Langsung ke kolomnya aja. China has launched digital COVID-19 vaccination certificate for citizens planning cross-border travels. Mana yang jadi fokusnya kalimat pasif? Ya, Pak. Mana yang jadi fokusnya kalimat pasif? Yang lansnya, Pak.
Kalau pasif untuk present perfect itu harusnya has been launched. Itu kalimat aktif itu. Kalimat aktif. Jadi nomor 1 itu bukan kalimat pasif. Sekarang kalimat kedua. Kalimat kedua. Ini Pak, kalimat kedua. As vaccine are globally being rolled out. Oke, itu kalimat pasif. Sudah betul, ada to be dan being rolled. Itu present continuous pasif. Selanjutnya, Di Eropa Pak. Yang ini. dibaca. Coba dibaca. The Eropa Unite agreed to develop fashion passport under pressure from tourist-dependent third countries. Agreed, kata kerja aktif itu dan pasif. European Union membacanya. Oke, itu salah. Nomor 3. Terus certificate issue by China will have details. The certificate issued by China, dikeluarkan oleh China. Itu ada to be yang di hidden oleh penulis. Certificate was issued. Cuman oleh penulisnya dieliminasi to be-nya. Jadi itu kalimat pasif juga. Oke, sudah betul ini. Terus itu ada kalimat pasif yang slip yang belum kamu mau identifikasi itu. Yang mana Pak? China also has yet announced any relaxation of quarantine restriction for people arriving in China who are vaccinated against COVID-19. Who are vaccinated. Yang itu paragraf berapa itu ya? 1, 2, 3. Paragraf ketiga, kalimat terakhir di atas existing. Oh ini. Nah itu who are vaccinated. Ini apa? Ya. Ya itu yang menjadi fokusnya who are vaccinated. Terus kalimat keempat yang mana yang menjadi kalimat aktifnya? Udah yang kelima Pak. Kelima ya. Kelima Bukan. yang ini. Itu Iya. bukan kalimat aktif. Itu aktif. Strum. Should remain in place for people arriving in China, itu kalimat aktif. Yang menjadi pasif malah can still be infected. Tapi malah tidak kamu highlight. Can still be infected. Itu kalimat pasif. Can still be infected. Di atasnya kursor yang kedip-kedip itu loh. Oh ini ya Pak. Ya. Benar 1 ya dari 5. Benar 2 tadi Pak. Oh ya benar 2. Oke, berita kedua sekarang. AirAsia Malaysia. Bentar Pak, ini ada 6 ya Pak. 6. Oke. Berita kedua sekarang langsung ke kolomnya aja. Yang ini aja ya Pak.
Ya, AirAsia Malaysia has made, telah membuat mandatory aturan for only completely vaccinated adult guests to be allowed to board its flight. Jadi punya aturan yang sudah divaksinasi baru boleh masuk ke bandara untuk melakukan penerbangan. Yang menjadi fokusnya yang mana? Yang menjadi fokusnya kalimat pasif. Bukan has made. Has made itu kalimat aktif. Oh iya. Yang menjadi fokusnya to be allowed. Tapi tetap dihitung salah ya ini ya. Karena belum menunjukkan fokusnya. Diizinkan. Oke. Yang kedua, those under 18 who have yet to be fully vaccinated will need to be accompanied by inoculated family. Accompanied, vaccinated itu juga termasuk bagian dari kalimat pasif. Vaccinated, accompanied, jadi nomor 2 sudah betul. Cuman penjelasannya yang masih agak salah ya. Ya Pak, maaf ya Pak. Oke. Australia Qantas last month said it will require international flight passenger to be fully vaccinated. Yang mana yang menjadi kalimat pasifnya? Fokusnya yang mana? Hah? Will require, will require itu kalimat aktif. Yang to be fully vaccinated itu yang menjadi fokusnya. Jadi bukan will require ya. Ini juga salah. Walaupun ada unsur kalimat pasifnya, tetapi kamu belum menunjukkan fokusnya yang benar. Nomor 4. Ini juga salah. Ini kalimat aktif semua ini. Nomor 5, have been fully vaccinated. Bukan requires. Have been fully vaccinated yang menjadi fokusnya. Oke. Jadi ini juga salah walaupun ada unsurnya. Dari kelima nomor ada 6 ya. To significantly reduce physical interaction in airport. Ini juga aktif. Dari 6 cuman benar 1 ya tadi ya. Iya Pak, 1. Kalau yang berita pertama benar 2. Berita ketiga, PAN propose former comedian to sit in Prabowo's cabinet. Langsung ke tabelnya. Iya Pak. Kalimat aktif juga itu. Iya Pak. Nomor 2. Eko also but he will likely be up. Itu kalimat aktif juga. Nomor 3, he deserves to be minister. Dia berniat ingin jadi menteri. Itu juga Pak, kalimat aktif. If you look at his suits always tailor well. Itu juga kalimat aktif.
Jadi total kalimatnya ada berapa semuanya? 5 tambah 6, 11, 11 tambah 4, 15 kalimat ya? Benar 3, Pak. 15 kalimat, benernya 3. Iya, Nilainya 20. iya, Pak. Happy? Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Belajar lagi. Ini kan salah satu tugas. Masih ada tugas-tugas yang lain yang bisa menjadi penopang. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan. Oke, Pak. Oke, kita masih punya waktu 1 kali kesempatan untuk membahas PR yang Letter of Acceptance, LOA. Punya siapa yang mau diperiksa? Halo? Ada 5 mahasiswa yang left. Ada 5 mahasiswa yang left tanpa notifikasi, tanpa izin. Saya mau coba periksa pekerjaannya Savana. Ada nggak Savana? Tadi ada, sekarang nggak ada. Syahawa. Syahawa Aulia. Iya, Pak. Siap untuk mempresentasikan yang tugas terakhir, PR? Yang LOE ya, Pak? Iya, betul. Ya, sebentar. Wait for moment. Sebentar ya.
Oke, kita periksa. Hereby itu artinya dengan surat ini atau dengan ini juga nggak apa-apa. I send you notice of preview. Saya kirimkan pemberitahuan proses peninjauan artikel yang berjudul review. Kita bisa pakai pure borrowing karena sudah sangat lazim istilah review di artikel ilmiah, bukan peninjauan artikel. Proses review gitu aja tapi di italic. Saya kirimkan notice. Notice itu apa? Pemberitahuan ya. The notice. Generally secara umum, I'm glad to inform you. Dengan senang hati saya informasikan kepada Anda, you-nya belum diterjemahkan. Pada Anda, that the manuscript, bahwa artikel yang disebut di atas can be published, dapat dipublikasikan, dapat diterbitkan. Bisa juga sih dipublikasikan, sama aja. Dapat dipublikasikan, tapi lebih umum terbit kalau untuk sebuah terbitan ilmiah berkala itu. Diterbitkan in Proceedings Semnas Linguistik PNJ 2021. However, namun demikian, there are some correction, ada beberapa koreksi and suggestion dan saran as well from the reviewer. Saran juga dari tim reviewer. Reviewer, pakai reviewer pure borrowing. Oke, dari reviewer. Therefore, oleh sebab itu, to meet all those suggestions, untuk memenuhi semua saran in detail, secara mendetail, please find attachment, silakan temukan lampiran of the reviewer sheet in this email. Silakan temukan lampiran lembar peninjau di email ini. Lembar review. Di email ini. Pakai italic. We are looking forward. Kami menantikan artikel revisi Anda paling lambat. Kami menantikan to receive yang belum diterjemahkan. Kami menantikan untuk menerima artikel revisi Anda. Paling lambatnya nggak ada.
pada bulan, tanggal, tahun. Thank you very much. Terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Regards. Salam hormat. Atau dengan hormat juga bisa. Tim editorial proceeding. Oke, bagus. Only minor mistake. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Baik, saya rasa itu dulu kuliah kita hari ini. Untuk tugas PR-nya tidak ada. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita tutup dulu dengan doa. Sebelum kelas ditutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih Pak. Ya.